Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sahwa dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai makalah yang berisi tentang hak asasi manusia. Yang pertama, latar belakang. Diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dua perjanjian, yaitu Konvenen Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvenen Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Masuk dalam pembahasan yang pertama, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada abad zaman pertengahan, masalah hak asasi manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian Magna Carta antara Raja John dan Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengaku beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak asasi manusia, pemerintahan, dan kegiatan perang. Yang kedua, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Di luar Amerika pun dampaknya cukup dahsyat. Di Jerman, depresi turut berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Perkembangan ini menyebabkan banyak orang berimigrasi ke Amerika dari negara-negara demokrasi lainnya. Jutaan orang Yahudi yang tidak sempat meninggalkan Jerman ditahan dan dibunuh dalam berbagai kamp konsentrasi. Selanjutnya, hak asasi pada awal abad ke-21. Pada awal abad ke-21, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi manusia secara global, kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi, telah mengalami pukulan berat, terutama sesudah peristiwa 11 September 2001 di New York. Perang terhadap Afghanistan dan invasi tentara koalisi di Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Kekuatan moral yang tadinya dimiliki oleh beberapa negara besar, terutama Amerika dan Inggris, terhadap beberapa negara yang sering disebut sebagai pelanggar hak asasi, sudah melemah karena mereka sendiri telah melakukan kekerasan serta pelanggaran hak asasi yang berat. Lanjut yang terakhir, yaitu hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah dua periode represi, yaitu rezim Soekarno dan rezim Soeharto, reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi, akan tetapi dalam kenyataannya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal tetapi juga horizontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilakukan secara memuaskan. Yang pertama, masa demokrasi parlementer. Seperti juga di negara-negara berkembang lain, hak asasi menjadi topik pembicaraan di Indonesia. Diskusi dilakukan menjelang dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang konstituante, pada masa awal penegakan Orde Baru menjelang sidang MPRS 1968, dan masa awal reformasi 1998. Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27-31, dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa naskah ini disusun pada akhir masa kependudukan Jepang dalam suasana yang mendesak. Tidak cukup waktunya untuk membicarakan masalah hak asasi secara mendalam, sedangkan
kehadiran tentara Jepang di bumi Indonesia tidak kondusif untuk merumuskan hak asasi secara lengkap. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Di bawah Presiden Soekarno, beberapa hak asasi seperti hak mengeluarkan pendapat secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Beberapa surat kabar diprediksi seperti Pedoman, Indonesia Raya, dan beberapa partai dibubarkan. Yang ketiga, masa demokrasi Pancasila. Pada awal Orde Baru, ada harapan besar bahwa akan dimulai suatu proses demokratisasi. Banyak kaum cendekiawan menggelar berbagai seminar untuk mendiskusikan masa depan Indonesia dan hak asasi. Akan tetapi, euforia demokrasi tidak berlangsung lama, karena sesudah beberapa tahun golongan militer berangsur-angsur mengambil alih pimpinan. Baik, itu tadi pemaparan saya mengenai makalah hak asasi manusia. Adapun kesimpulan dari makalah saya yaitu, satu, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Yang kedua, HAM adalah unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Yang ketiga, perlindungan HAM dalam penahanan adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Yang keempat, jaminan perlindungan dan pengakuan HAM tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, melainkan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Yang kelima, diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan elit politik agar penegakan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keenam atau yang terakhir, sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu tidak terulang kembali di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sekian pemaparan singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.